Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, semoga kalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Adik-adik, materi pada hari ini yaitu pertemuan kelima yaitu tentang menyajikan teks diskusi. Tapi sebelum melanjutkan ke materi, kita tahu dulu indikator atau tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah mengenal tujuan dan fungsi teks diskusi. Yang kedua, mengetahui struktur retorika teks diskusi. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Nah, itu yang harus kalian capai pada hari ini. Adik-adik menceritakan tentang teks diskusi atau diskusi itu adalah menyajikan salah satu pendapat ya dari sudut pandang perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Nah, di sini kita harus mengadu argumen masing-masing. Nah, misalnya contoh cara mengatasi belajar yang baik. Nah, jadi cara mengatasi belajar yang baik itu yang harus kita cari solusinya bagaimana supaya kita bisa mengikuti aturan-aturan cara belajar yang baik itu bagaimana. Nah, jadi harus berargumen atau harus kita diskusikan dengan teman-teman. Nah, seharusnya yang bagaimana ini cara belajar kita yang baik supaya kita bisa memahami apa yang tertuang misalnya dalam buku atau dalam penjelasan ibu, supaya kita bisa mengerti apa yang ibu jelaskan. Nah, adik-adik, jadi di dalam diskusi ini itu banyak sekali ya argumen-argumen yang harus kita sajikan di halayak-halayak umum ya. Itu yang disebut dengan diskusi, yaitu memecahkan salah satu permasalahan. Misalnya salah satu keluarga punya masalah. Nah, dengan mencari jalan keluarnya, kita harus musyawarah bersama-sama atau lewat diskusi. Nah, apabila sudah ada jalan keluar, maka kita sangat baik ya. Oke, adik-adik, sekarang di sini bagian A, mengidentifikasi informasi teks diskusi. Di sini perhatikan identifikasinya. Di sini perhatikan dua tulisan berikut ya. Di sini perhatikan dua tulisan berikut. Di sini misalnya di sini halaman yang pertama ini atau halaman 17 ini ada anak-anak yang sedang bermain atau yang sedang senam, yang melakukan olahraga, bermain atau olahraga. Nah, ini mereka kenapa berolahraga? Karena mereka mengatasi supaya tidak gemuk. Nah, caranya anak-anak ini berolahraga supaya badan mereka sehat dan mengatasi gemuk mereka. Nah, adik-adik, ini ya. Yang kedua ini tentang pajak, tentang pajak ya. Tentang pajak ini ya, tentang membayar pajak. Nah, ini materi. Jadi ada dua teks ini tentang pajak. Kemudian yang halaman pertama ini yang harus kalian cari. Di sini tentang diskusi tentang anak-anak yang sedang berolahraga. Nah, di sini ada tugas di halaman 118. Di sini tentang paragraf. Di sini kalian mencari tentang pokok pikiran. Tentukan pokok pikiran paragraf dalam tulisan. Lanjutkan untuk paragraf kedua dan seterusnya. Nah, di sini paragraf 1 sudah ada contoh ya cara mengatasi anak-anak yang bertambah gemuk. Nah, paragraf kedua, jadi lihat di paragraf kedua. Misalnya paragraf kedua, pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak. Nah, ide atau pokok pikiran yang terdapat pada paragraf kedua tentang apa? Jadi dibaca itu paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga, paragraf keempat dan paragraf kelima. Jadi di sini dalam wacana sini ada paragraf 1, 2,
3, 4, dan 5. Jadi masing-masing paragraf itu yang harus kalian baca, kemudian setelah dibaca kalian menjawab pokok pikirannya. Misalnya paragraf kedua pokok pikirannya tentang apa, paragraf ketiga pokok pikirannya apa, paragraf keempat pokok pikirannya apa, paragraf kelima pokok pikirannya apa. Jadi tugas kalian hanya kegiatan satu ini saja dulu ya, itu yang harus kalian jawab dengan melihat contoh yang sudah ada. Jadi dari paragraf 1 sudah ada contoh, kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu jawaban kalian sendiri dengan melihat wacana yang ada. Jadi paragraf 1 sudah, jadi kalian lanjutkan ke paragraf kedua, itu tentang pertumbuhan. Kemudian paragraf ketiga itu tentang mulai dari tradisional atau mulai 3, kemudian keempat. Selain itu kemudian kelima sangat jelas bahwa ya, itu yang paragraf kelima. Jadi baca dulu tiap paragraf, kemudian menjawab tugas yang ada di kegiatan 1. Adik-adik, insya Allah kalian sudah memahami penjelasan saya, dan jangan lupa mengisi daftar hadir lewat grup atau YouTube juga bisa ya. Kemudian tugas dikirim lewat WA-nya ibu ya. Jadi adik-adik, cukup sekian dulu penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.